Ajak pemirsa berikutnya ke Jawa Barat untuk menyimak informasi berikutnya. Ada aksi perampokan yang menyasar sebuah toko emas di kawasan Ahmad Yani, Kota Bandung. Seorang pemilik toko tewas diduga melakukan perlawanan terhadap para pelaku. Perampokan toko emas gemparkan warga Bandung. Terlebih, peristiwa yang berlangsung di kawasan Ahmad Yani itu menyebabkan seorang pemilik toko meninggal dunia. Korban berinisial S, usia 60 tahun, mengalami luka serius di bagian kepala oleh benda tumpul. Saat kejadian, peristiwa yang berlangsung Senin dini hari itu mengundang perhatian warga lantaran bersuara gaduh. Seorang pelaku langsung ditangkap ramai-ramai, sementara sejumlah rekannya melarikan diri. Dia bawa alat berupa obeng sama tang, ditangkap tuh sama tetangga, dibawa karena ini wilayah RW saya, kebetulan saya juga ada, dibawa tuh ke dalam. Penyidik Polrestabes masih mendata sejumlah barang yang dibawa kawanan pelaku. Sementara dari hasil pemeriksaan seorang tersangka yang ditangkap, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang. Pelakunya sudah kita amankan dan pelaku ini dari pemeriksaan kita lakukan, dia ada 3 orang. Dari 3 orang ini, 2 dalam pengejaran DPU. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, jasadnya diotopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asi Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Nauzubillah min zalik, lagi-lagi Ustaz, ini peristiwa perampokan kembali menimpa toko emas. Kalau sebelumnya ada kasus perampokan toko emas di Medan sudah selesai, ternyata terjadi lagi perampokan toko emas di Bandung. Bahkan pemilik toko emas yang terakhir itu tewas dalam kejadian. Ustaz, ketika terjadi peristiwa perampokan serupa, seringkali para pelaku ini menawarkan pilihan antara harta atau nyawa begitu ya. Menyerahkan harta atau pemiliknya bisa saja dianiaya begitu. Nah, adakah tuntunan dalam Islam ketika sebagai korban kita menghadapi pilihan situasi sulit seperti itu? Ya, Mas Demi, harta itu adalah anugerah Allah yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang lain tidak berhak untuk mengambil milik kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, jika ada orang yang ingin merampas hartamu, maka jagalah harta tersebut. Kalau kamu sampai karena membela diri, membunuhnya, maka kamu tidak berdosa. Atau kamu terbunuh, maka kamu menjadi syahid. Dan kemudian bagaimana jika kita membunuh orang yang hendak merampas harta kita? Kata Nabi, dialah yang merampas, yang merampok itu di dalam neraka, sedangkan yang membela diri tetap di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anugerah Allah wajib untuk kita jaga. Anugerah Allah adalah amanah. Harta ini amanah, kita jaga, kita pelihara. Dan tentu kita tunaikan hak-hak kita untuk fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dalam dialog pula Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku ketika ada yang hendak mengambil hartaku dengan memaksa?" Kata Nabi, jangan berikan hartanya. Kalau dia kemudian hendak membunuhku atau menganiayaku, maka kamu nasihatilah dia untuk ingat Allah. Kalau sudah dinasihati dia tidak mau ingat Allah, tetap mau merampas hartaku, maka minta tolong kepada saudara-saudaramu yang dekat. Kalau tidak ada yang menolong dari saudara yang dekat, maka minta tolonglah kepada pihak yang berwajib. Kalau kemudian sampai batas akhirnya kamu membela, menjaga hartamu, sampai kamu membunuh atau terbunuh, maka tetap saja kamu syahid. Apabila kamu terbunuh, dan pencuri atau perampok tetap di dalam neraka, apakah dia membunuh atau dia terbunuh, semuanya adalah perbuatan yang niscaya. Ini menunjukkan bahwa Allah amat sangat menghargai kepemilikan. Allah menghargai semua yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena ini adalah anugerah Allah, maka Allah lah yang menghargai, dan kita selaku yang diberikan amanah harta, kita insya Allah menjaga dengan sebaik-baik. Semoga ini bisa didengar oleh beberapa korban yang kemudian terjebak, akhirnya dia mendapatkan hukuman di dunia, Ustaz. Jadi dia membela hartanya ketika ingin dibegal sepeda motornya, kemudian dia melakukan perlawanan dalam mempertahankan diri, tapi justru pelakunya malah terbunuh, berujung pada hukuman penjara dan juga lain sebagainya. Begitu Ustaz ya.